This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikal Fikri dari KPI 2B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sosiologi, yakni peranatan sosial dalam bentuk kesehatan. Peranatan sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan ataupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya atau dalam rangka manusia bermasyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peranata yang berkaitan dengan kesehatan. Pembicaraan ilmu kesehatan jika dikaitkan dengan ilmu sosial akan selalu menarik. Sebab kecenderungan permasalahan kesehatan yang timbul dalam beberapa tahun belakangan ini selalu berkaitan dengan masalah sosial. Khususnya untuk negara kita dengan sistem kesehatan nasional SKN, program kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, community oriented medicine, sekarang menjadi program utama, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui program instruktif di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lainnya, maupun program partisipatif melalui lembaga swadaya kesehatan masyarakat yang ada. Paling tidak di negara kita sudah ada 2 pertemuan besar antara pakar ilmu sosial dan ilmuwan kesehatan yang membicarakan pentingnya bentuk suatu peranatan sosial kesehatan. Yang pertama adalah Lokakarya Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Kesehatan pada bulan Februari 1982 di Jakarta. Yang kedua adalah Diskusi Besar Sosial Kedokteran pada 7 September 1987 di Universitas Padjadjaran Bandung. Bagi negara perkembangan semacam Indonesia, kelihatannya ilmu sosial makin berperan penting dalam memecahkan masalah kesehatan dalam masyarakat. Apalagi menurut Biro Pusat Statistik 1986, angka kematian bayi di negara kita ini masih tinggi, sekitar 89,9 per mil. Jika kita telusuri lebih baik, penyebab masalah tersebut adalah karena kondisi sosial ekonomi yang belum memungkinkan masyarakat kita menerima konsep hidup sehat selain jasmani dan rohani. Juga dalam konteks sosial masih berkembangnya penyakit semacam muntaber, diare, nutrisi rendah, kronis, kolera, dan sebagainya, menunjukkan bahwa pemecahan masyarakat alternatif yang perlu diajukan adalah dengan melibatkan seoptimal mungkin peran serta masyarakat. Dan untuk itu perlu suatu peranatan sosial kesehatan yang memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat. Jika kita menyimak kembali hasil Lokakarya tahun 1982 tersebut, para ilmuwan sosial dan kesehatan bersepakat bahwa untuk mengembangkan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat perlu dirumuskan untuk suatu interaksi antara kesehatan itu sendiri dengan peranata kehidupan lainnya, yakni peranata pendidikan, peranata sosial budaya, peranata pengobatan tradisional, dan peranata pelayanan kesehatan modern. Sayangnya, perumusan ini tidak sempat dijabarkan dalam pertemuan tersebut. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati memberanikan diri membahasnya tanpa meninggalkan rasa hormat terhadap kedua pakar tersebut. Jika kita meninjau upaya pendidikan kesehatan yang sekarang, hal ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, pendidikan formal, kesehatan di sekolah-sekolah melalui UKS, unit kesehatan sekolah, maupun pelajaran olahraga, umumnya pendidikan UKS, yang bertujuan untuk agar anak-anak didik dapat menjadi sehat dan berprestasi dalam studinya. Di samping usaha kesehatan lingkungan terbatas di seputar sekolah, dari beberapa yang pengamatan sistem pendidikan tersebut cenderung bersifat pasif dan sumber motivasi agar anak didik secara aktif menyadari pentingnya hidup sehat. Kedua, pendidikan non-formal melalui jalur pendidikan kesehatan, misalnya melalui puskesmas, KIA, posyandu, dan inisiatif beberapa lembaga kesehatan swadaya masyarakat, yang coraknya kadangkala bersifat instruktif
dan partisipatif tergantung dari program kesehatan yang dicanangkan. Untuk program KB, mungkin upaya partisipatif lebih tepat untuk pemberantasan penyakit menular. Upaya instruktif lebih diprioritaskan. Di sini dapat kita lihat bahwa kedua sistem pendidikan kesehatan tersebut berjalan dengan dunianya sendiri. Kita seharusnya memiliki pengetahuan kesehatan di sekolah, juga mengetahui masalah kesehatan dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya, dalam upaya penanganan sosial di bidang kesehatan kita mendapatkan dua contoh sebagai alternatif pengobatan, antara lain Pranata pengobatan tradisional. Kita masih ingat pada tahun 1987 yang lalu pernah diadakan pertemuan antara ahli-ahli pengobatan tradisional dan modern, dan didapatkan suatu kesepakatan konon para ahli pengobatan modern menolak perkawinan dengan obat tradisional. Jika dikaji secara ilmiah, memang didapatkan beberapa perbedaan yang mendasar. Pengobatan modern didasarkan pada pengujian verifikatif, sedangkan pengobatan tradisional umumnya lebih banyak bertumpu pada usaha coba-coba. Tetapi harus kita ingat bahwa sebagian besar masyarakat kita tinggal di pedesaan dan akan lebih bermanfaat jika tanaman-tanaman yang menjadi apotek hidup dimanfaatkan secara lebih optimal. Bahkan Kismono Hadi Mutiara 1986 mengungkapkan sekitar 60% penduduk Indonesia masih bergantung memelihara kesehatan pada obat-obatan alam dan tradisional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.